Hai, selamat datang di The Real Versi ID. Di sini kita bahas kisah-kisah nyata yang penuh misteri, diangkat dari pengalaman langsung para narasumber. Demi menjaga privasi semua pihak, beberapa nama dan lokasi dalam cerita ini telah disamarkan. Untuk membantu proses penulisan dan penyusunan cerita, narasi ini didukung oleh teknologi AI, kecerdasan buatan yang bantu merapikan alur tanpa mengubah inti dari kisah aslinya. Tujuannya supaya cerita ini bisa lebih nyaman dinikmati dan tetap menghormati pengalaman yang dialami narasumber. Kali ini kita bakal bahas cerita tentang 3 pemuda yang jalan-jalan ke salah satu gunung wisata di Jawa Barat. Tapi perjalanan santai itu malah berakhir dengan kejadian yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Satu dari mereka hilang. Cerita ini pernah dibagikan secara anonim di forum online dan sampai sekarang masih banyak yang percaya. Kejadian ini lebih dari sekedar orang tersesat. Apa sebenarnya yang terjadi? Langsung aja kita mulai ceritanya sekarang. Jadi gini, cerita ini tentang 3 orang teman kuliah yang iseng banget nyari udara segar di akhir pekan. Bayu, Aji, sama Ryan. Dari semua orang sebenarnya cuman Bayu yang paling semangat. Soalnya dia baru aja dapat hadiah ulang tahun dari pamannya. Kamera digital yang katanya canggih dan langsung pengen dipakai buat motret pemandangan. Aji sih ikut-ikut aja. Tapi Ryan awalnya ogah. Dia bilang tugas kuliah lagi numpuk dan sebenarnya dia juga bukan tipe yang suka naik gunung. Tapi ya namanya juga temenan, kena bujukan juga akhirnya. Apalagi Bayu tuh jago banget ngelobi. Katanya cuma bentar, sekalian refreshing. Akhirnya, berangkatlah mereka bertiga ke sebuah gunung yang, ya nggak usah kita sebut nama aslinya. Tapi yang jelas bukan gunung terkenal. Lokasinya tuh lebih kayak gunung kecil yang sering dilewatin warga lokal, tapi jarang banget jadi tujuan wisata. Mereka sampai di kaki gunung sekitar jam 10 pagi, cuaca cerah, udara adem, dan semuanya kelihatan normal. Tapi disinilah Bayu mulai ngeluarin idenya yang bisa dibilang agak nekat. Gue nggak mau foto di jalur biasa, katanya. Masa udah bawa kamera baru, hasilnya kayak foto orang-orang? Aji dan Ryan sempat ragu, tapi ya mereka ikut juga. Mereka belok ke jalur yang lebih kecil, lebih sepi, bahkan nggak kelihatan ada yang pernah lewat. Bayu terus nyari spot yang menurut dia bagus. Sementara tanpa sadar mereka udah jauh dari jalur utama. Jalur itu ternyata bukan sekadar sepi, tapi juga punya cerita sendiri. Soalnya warga sekitar pun jarang berani ke arah sana. Tempat itu terkenal angker. Tapi mereka bertiga nggak tahu. Mereka pikir ini cuma perjalanan biasa buat cari pemandangan yang beda. Tapi dari sinilah semuanya mulai bergeser. Dari perjalanan biasa, jadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sampai di spot yang Bayu incar, akhirnya mereka berhenti. Pemandangannya emang nggak bisa bohong. Indah, asri, dan berasa banget kayak tempat yang belum pernah dijamah orang. Pohon-pohon tinggi, udara bersih, sinar matahari nyelip-nyelip di antara ranting. Tempat itu sepi, tapi bukan sepi yang menyeramkan. Justru tenang. Bayu langsung sibuk motret dari berbagai sudut. Ryan dan Aji juga ikut foto-foto, walaupun kelihatan lebih santai. Setelah puas, mereka duduk di atas batu besar dan mulai ngeluarin bekal. Makan seadanya, roti, air mineral, sama beberapa cemilan yang dibawa dari rumah. Niatnya mereka emang cuma hiking, bukan mau nginep. Jadi ya, nggak ada logistik ribet. Selesai makan, Bayu ngeliat jam tangannya. Masih siang. Baru jam 1 lewat dikit. Dan kayak anak kecil yang belum puas main, Bayu langsung nunjuk ke arah seberang. Lihat deh, ya kayaknya bagus tuh kalau kita nyebrang ke sana. Katanya sambil nunjuk ke arah semacam perbukitan di seberang. Tempat itu kelihatan dari posisi mereka. Dipisahin sama tebing, tapi tebingnya nggak curam. Masih bisa dilewatin lewat jalan yang melingkar ke bawah, kayak jalur air kering. Aci langsung nyamber, ayo aja masih siang juga. Tapi Ryan diem. Wajahnya kayak nggak yakin. Lo inget kan tugas kuliah gue masih numpuk? Bayu senyum, cepet kok cuma bentar doang. Gue yakin di sana view-nya lebih cakep lagi. Aji nambahin, nanti lo nyesel kalau nggak ikut. Ryan akhirnya angkat bahu, berdiri, dan ngikut. Mungkin karena hari masih terang. Mungkin karena nggak enak nolak terus. Tapi langkah mereka ke arah seberang itu, tanpa mereka sadari jadi langkah terakhir yang membawa mereka makin jauh. Bukan cuma dari jalur aman, tapi juga dari kenyataan yang mereka kenal. Perjalanan ke lokasi seberang itu awalnya masih santai. Mereka jalan pelan, ngobrol, dan sesekali bercanda. Tapi Ryan mulai merasa aneh. Di tengah jalan, dia ngelirik ke semak-semak di samping jalur. Barusan, gue ngeliat kayak ada yang jalan, katanya pelan. Dia sempat berhenti, matanya nyari-nyari. Sosok itu kayak nenek-nenek.
Berdiri bengkok, rambutnya putih, jalannya pelan, tapi kayak terus ngikutin dari kejauhan. Ryan sempet ngucek mata, tapi pas dilihat lagi, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Ji, lo ngerasa nggak sih kayak ada yang ngikutin kita? Aji cuma noleh sekilas, terus ngangguk. Tapi nggak ngomong sepatah kata pun. Bayu malah ketawa. Lo tuh mikir tugas kuliah mulu jadi halu. Ini alam bro, udara segar, relax dulu lah. Ryan diem, tapi perasaan nggak enak itu masih nempel. Kayak ada mata yang ngawasin mereka dari balik pepohonan. Akhirnya mereka sampai juga di spot berikutnya. Lokasinya nggak kalah cantik, tapi beda. Suasananya lebih sepi, lebih dingin. Dan anehnya, langit yang tadinya cerah mulai berubah. Awan tebal muncul pelan-pelan. Kabut tipis turun dari arah utara. Udara jadi lembab. Angin mulai dingin. Cepet deh fotonya, kayaknya mau hujan, kata Aji sambil ngeluarin ponsel. Bayu masih coba ngambil beberapa gambar dari sudut berbeda, tapi ekspresinya kelihatan kecewa. Sayang banget baru juga nyampe, belum puas katanya pelan. Tapi dia juga sadar suasananya udah beda. Mereka buru-buru cabut. Di tengah jalan pulang, Ryan noleh ke Bayu, mukanya kelihatan tegang. Yuk, ini bener gak sih jalannya? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Bayu langsung berhenti, lihat jam di tangannya. Jarumnya udah nunjuk jam 4 sore. Lah serius udah jam 4? Mereka saling pandang. Soalnya waktu berangkat tadi cuma butuh setengah jam dari tempat makan ke spot terakhir. Tapi sekarang udah sejam lebih mereka jalan tapi nggak nemu-nemu titik awal. Pohon-pohon makin rapet, jalan setapak makin nggak jelas. Jangan-jangan nggak kita nyasar, bisik Ryan pelan. Bayu nengok ke belakang, lihat Aji yang tadinya rame seneng banget motret pakai kamera, sekarang malah diem aja. Jalan sambil nunduk kayak orang linglung. Ji, lu nggak apa-apa? Tanya Bayu. Aji cuma ngangguk pelan, tapi nggak jawab apa-apa. Bayu akhirnya jujur juga. Gue juga ngerasa ini jalannya beda, Ray. Langit mendung, kabut mulai turun. Padahal masih sore tapi hawanya udah kayak maghrib. Langkah mereka makin berat. Jalan yang tadi lempeng sekarang muter-muter nggak jelas. Akhirnya mereka berhenti. Bayu taruh tasnya. Ryan duduk di batu. Aji masih berdiri tapi tatapannya kosong. Gue yakin kita beneran nyasar, kata Ryan pelan. Setelah muter-muter nggak jelas, akhirnya langit mulai gelap. Bayu ngelirik jam tangannya. Udah jam 6 sore, mereka bertiga langsung diem. Nggak ada yang ngomong. Karena mereka sadar mereka beneran kesasar. Bayu coba mikir cepet. Udah terlalu sore buat terus jalan tanpa arah. Akhirnya dia mutusin buat cari tempat yang agak aman buat istirahat malam ini. Ya mereka berharap nemu desa dan paling enggak gubuk. Air tinggal setengah botol. Makanan cuma sisa beberapa bungkus kecil, itu pun tinggal remah-remahnya. Akhirnya mereka duduk aja di bawah pohon gede yang agak teduh. Nggak ada suara, cuma angin dan suara burung malam yang mulai terdengar. Rian kelihatan panik tapi masih nahan. Aji malah makin diem sejak mereka mulai muter-muter tadi. Dan tiba-tiba Aji ngomong, perlahan, kayak nahan-nahan dari tadi. Gue dari tadi lihat sesuatu. Bayu dan Rian langsung noleh. Aji masih lihat ke depan tapi nadanya mulai berat. Sosok tinggi, item, bulunya tebel, ngikutin kita dari tadi. Rian langsung pucat. Gue juga lihat Ji, tapi yang gue lihat nenek-nenek, jalannya bungkuk pelan. Dari tadi ada di belakang kita terus. Bayu langsung berdiri. Matanya ngelihat sekeliling, nahan rasa nggak enak. Tapi dia nggak mau panik. Dia tahu kalau dia ikut panik mereka bertiga bisa makin kacau. Akhirnya dia ngomong, udah, nggak usah diomongin lagi, jangan dipikirin. Kita di sini cuma numpang lewat, nggak ganggu siapa-siapa. Mereka semua diam. Udara mulai kerasa dingin. Langit udah gelap total, malam makin larut. Hutan gelap total. Satu-satunya cahaya cuma dari senter kecil. Itu pun buram. Udah nggak bisa dipakai jalan jauh. Akhirnya mereka mutusin buat berhenti. Diam di satu titik yang agak terbuka. Bayu duduk paling depan, matanya awas. Rian dan Aji ada di belakang, udah nggak ngomong dari tadi. Capek, stres, bingung. Bayu duduk mantau. Suara serangga kedengeran jelas. Angin juga masih gerak pelan, tapi ada yang aneh. Semuanya kayak nggak normal. Bau tanah, bau kayu lembab, tapi bikin nggak nyaman. Bayu nengok ke belakang. Aji dan Rian masih duduk, sama-sama diem. Nggak lama Aji gerak. Dia bangun pelan, jalan ke arah semak-semak. Yuk, gua kebelet, kencing bentar, bisik Aji. Bayu langsung nengok. Jangan jauh-jauh Ji, masih kelihatan dari sini nggak? Aji ngangguk, jalan pelan. Bayu perhatiin terus, masih kelihatan cuma beberapa langkah dari tempat dia duduk. Tapi selang beberapa detik, Aji ngilang, kayak ditelan semak. Bener-bener nggak kelihatan lagi. Bayu langsung berdiri. Senter dia arahin ke titik terakhir Aji berdiri. Ji, nggak ada jawaban. Aji, masih sepi. Bayu mulai panik, tapi dia tahan. Dia jalan pelan ke arah situ. Nyari sambil manggil, tapi nggak ada suara, nggak ada gerakan. Bayu buru-buru balik. Bangunin Rian yang masih duduk lemes. Ran, bangun, Aji hilang. Rian langsung buka mata kaget. Hah? Hilang gimana? Dia tadi pipis,
nggak jauh dari sini, tapi tiba-tiba hilang. Gue cari, nggak ada. Rian langsung berdiri, pegang senter, nyorot kemana-mana. Wajahnya pucat. Dia diem, matanya muter nyari sosok Aji, tapi nggak ada. Mereka sekarang tinggal berdua di tengah hutan. Dengan satu sente burem dan perasaan nggak enak yang makin kuat. Setelah Aji bener-bener hilang dan nggak ketemu-ketemu, Bayu sama Rian udah muter-muter nyari ke segala arah. Tapi hasilnya tetap nihil, Aji nggak ada. Mereka sadar itu tempat mereka istirahat tadi tuh berasa serem banget. Nuansanya beda, mistis. Akhirnya Bayu dan Rian putusin buat pindah lokasi. Mereka jalan sampai nemu persimpangan jalan. Udah capek banget, akhirnya mutusin istirahat di situ. Sekarang giliran Bayu yang tidur duluan. Rian jaga sendiri. Tapi tiba-tiba Rian ngelihat sesuatu aneh. Ada asap yang keluar dari celah batu. Bentuknya aneh banget. Awalnya Rian yakin itu cuma halu doang. Tapi lama-lama bayangan asap itu berubah bentuk. Jadi sosok pocong yang ngeselin banget. Belum selesai, sosok itu berubah lagi. Jadi nenek-nenek bungkuk. Rian langsung panik. Dia buru-buru bangunin Bayu. Bayu pun langsung bangun, panik banget. Soalnya dia lihat sosok nenek yang cukup serem, bungkuk, dan aura mistisnya kerasa banget. Tapi pas mereka cek ke arah lain, tiba-tiba sosok nenek itu hilang. Percaya nggak percaya, di arah yang beda muncul sosok Aji. Aji yang tadi sempat hilang. Dia ketemu dalam posisi lagi tidur kayak kelelahan banget. Setelah akhirnya lihat Aji, mereka seneng banget. Tapi perasaan seneng itu langsung kebayang lagi sama kejadian-kejadian mistis yang tadi mereka alami. Jujur semua bikin mereka deg-degan, takutnya bukan main. Bayu sama Rian langsung deketin Aji. Tapi sikap Aji berubah total. Setiap ditanya dia cuma diam. Nggak jawab, kayak ada sesuatu yang bikin dia beku. Bayu dan Rian sendiri udah nggak peduli. Mereka cuma mikirin gimana caranya keluar dari situ. Rian akhirnya buka suara. Kita harus cari jalan pulang, Bayu. Ini kan di persimpangan. Kita nggak tahu jalan mana yang bener. Bayu manggut. Kalau salah pilih, kita malah makin jauh tersesat. Mereka berdua bingung, nggak tahu harus kemana. Tengah kebingungan itu, Aji yang dari tadi diem. Tiba-tiba ngacung, nunjuk ke satu arah. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi sikapnya jelas bilang itu jalan yang harus mereka ambil. Rian langsung bilang ke Bayu, ayo kita ikutin aja. Bayu setuju, walau dalam hati masih penuh rasa was-was. Mereka udah siap-siap buat jalan dari tempat itu. Bayu sama Rian mulai beresin tas, siap lanjut perjalanan. Tapi tiba-tiba Bayu ngelirik ke belakang, wajahnya berubah bingung. Rian, di mana Aji? Gue nggak lihat dia, kata Bayu dengan suara pelan, hampir kayak nggak percaya. Rian yang lagi nyari barang sambil ngangkat senter langsung ngikutin pandangan Bayu ke belakang. Lu serius? Gue juga nggak lihat dia. Tadi dia di belakang lu kan? Rian mulai panik dikit. Bayu cuma bisa ngedelik, mukanya masih kosong kayak orang linglung. Gue nggak ngerti, Ren. Baru aja dia ada di situ, terus sekarang hilang. Rian langsung ngambil napas dalam, coba buat tenangin Bayu yang masih shock. Yuk, lu tarik napas dulu, santai. Gue yang pegang sekarang. Bayu cuma angguk, tapi matanya masih kosong. Rian mulai maju, ngarahin senter ke jalan yang Aji tunjukin sebelumnya. Kita coba ambil jalan beda dari jalur yang Aji tunjukin tadi. Bayu cuma ngikutin, langkahnya berat, kayak ada beban di dada. Semoga kita nggak salah jalan, Yan. Gue nggak mau makin nyasar. Rian ngangkat bahu. Ya namanya juga hutan, kita harus coba yang terbaik. Bayu terus mikirin kejadian tadi, saat Aji tiba-tiba muncul dan hilang. Bayu tanya ke Rian, Yan kalau tadi bukan Aji, lalu siapa Yan? Namun Rian hanya bisa diam, berusaha tetap tenang, tapi dalam hati juga was-was. Akhirnya mereka mutusin buat ambil jalur yang berlawanan dari arah yang Aji tunjukin. Nggak ada pilihan lain, mereka cuma bisa berharap semoga itu keputusan yang benar. Soalnya kalau salah arah lagi, entah bakal nyasar sejauh apa, langkah mereka berat. Udah capek banget, tapi mereka terus jalan. Jalanan makin sempit, pohon makin rapet. Tapi setelah beberapa lama, Rian berhenti mendadak. Yuk, lo lihat itu nggak? Bayu langsung nengok ke depan. Di kejauhan ada cahaya. Awalnya cuma titik kecil, tapi makin lama makin jelas. Bukan cahaya senter, bukan cahaya api unggun, tapi cahaya lampu rumah. Mereka langsung tambah cepet jalannya, senter yang udah buram dipaksain terus nyala. Hati mereka mulai agak lega. Dan bener aja, mereka nyampe di depan sebuah desa kecil. Rumah-rumahnya masih tradisional. Banyak yang pakai lampu minyak, sunyi, tapi adem. Karena udah larut, desa itu sepi. Tapi untungnya mereka ketemu beberapa warga yang baru pulang dari hutan, bawa hasil buruan. Bayu buru-buru nyamperin. Pak, maaf kami nyasar dari tadi siang. Kami nggak tahu jalan pulang. Warga itu langsung berhenti, saling pandang sebentar, terus salah satu dari mereka nanya pelan, kalian dari arah mana? Rian jawab sejujurnya. Semua cerita mereka keluar, mulai dari Aji yang hilang, sampai muncul tiba-tiba, terus hilang lagi. Para warga itu dengerin dengan ekspresi serius. Ada yang manggut-manggut pelan, ada juga yang saling lirik.
Lalu salah satu warga agak tua, tubuhnya kekar, suaranya berat, ngomong sambil nunjuk rumah yang nggak jauh dari situ. Udah, kalian ikut saya aja dulu, istirahat. Kalian kelihatan udah capek banget. Warga itu mereka panggil Mamang. Bayu dan Rian langsung ikut tanpa mikir panjang. Mereka udah kelelahan dan sekarang cuma butuh tempat aman. Begitu nyampe di rumah Mamang, mereka langsung disuruh duduk. Nggak lama, Mamang keluarin nasi hangat sama sayur rebus sederhana, plus teh panas. Tanpa basa-basi, mereka langsung makan. Udah bukan soal rasa, mereka lapar, dingin, dan ngerasa selamat. Malam itu, jadi untuk pertama kalinya sejak Aji hilang, mereka bisa ngerasa sedikit tenang. Tapi di balik semua itu, masih banyak pertanyaan yang belum kejawab. Dan yang paling bikin gelisah, apa sebenarnya yang mereka alamin di hutan tadi? Setelah makan, Bayu dan Rian mulai kelihatan tenang. Perut udah keisi, badan anget, suasana juga nggak semenakutkan tadi di hutan. Si Mamang duduk di depan mereka sambil nyulut rokok lintingan. Coba ceritain lagi, kalian tadi ketemu kejadian anehnya di mana? Bayu dan Rian saling lihat. Awalnya mereka sempat bengong, kayak lupa sesuatu. Baru sadar, Aji belum ketemu, masih di hutan. Rian ngejelasin pelan, cerita semua dari awal ke si Mamang. Mulai dari pendakian, Aji yang hilang, ketemu sosok aneh, sampai nemu jalan, dan akhirnya nyasar ke desa ini. Mamang dengerin sambil sesekali ngangguk. Kalau dari yang kalian ceritain, lokasi kalian itu udah jauh banget dari tempat wisata, kata Mamang. Kalian tuh udah nyebrang 3 bukit, itu bukan jalur biasa. Bayu bengong, Rian juga sama. Kita harus balik, Mang. Kita harus cari Aji, kata Bayu. Mamang angkat tangan pelan, nyuruh mereka tenang. Tenang dulu. Kalian istirahat malam ini, besok pagi baru kita cari bareng. Sinyal juga susah di sini. Kalau mau minta bantuan, nunggu sampai ke bukit sebelah, jelas Mamang. Rian mau ngomong tapi ditahan Bayu. Mereka tahu tenaga mereka udah habis. Dan sekarang satu-satunya pilihan ya cuma istirahat. Malam itu, Bayu dan Rian tidur di rumah si Mamang. Mereka baru berangkat sekitar jam 10-an. Soalnya si Mamang harus beresin dulu urusan rumah. Baru setelah semuanya kelar, mereka bertiga jalan kaki masuk hutan lagi. Cuaca mulai panas. Tapi Bayu dan Rian tetap jalan cepat. Muka mereka tegang, pikiran masih ke Aji. Selama di jalan, Mamang terus cerita. Kalian tahu nggak, lokasi kalian nyasar itu dulu pernah ada kejadian, kata Mamang pelan. Baru 3 bulan lalu ada perempuan warga sini juga. Dia dibunuh di hutan itu waktu mau ke kebun. Bayu langsung nengok. Di bagian mana, Mang? Gak jauh dari persimpangan. Tempat kalian pertama lihat Aji waktu dia muncul lagi. Rian diem, merinding, kakinya sempat berhenti sebentar. Katanya mayatnya ketemu 3 hari kemudian. Udah keburu rusak, lanjut Mamang. Polisi bilang pembunuhnya belum ketangkep. Tapi warga sini percaya yang tinggal di situ bukan cuma manusia. Bayu ngelirik Rian. Rian gak ngomong, tapi mukanya makin pucat. Perjalanan makin sepi. Bayu sesekali lihat sekitar, takut kejadian aneh muncul lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya nyampe lagi di lokasi tempat terakhir ketemu Aji. Bayu dan Rian langsung muter, nyari ke arah semak, batu besar, sampai ke jalur kecil yang kemarin sempat mereka lewatin. Tapi hasilnya tetap nihil. Gak ada tanda-tanda Aji. Gak ada jejak. Padahal itu titik terakhir tempat Aji berdiri sebelum tiba-tiba lenyap. Waktu udah mulai sore, Mamang ngelihat langit yang mulai redup, terus bilang pelan, udah kita balik ke tempat parkiran, takut keburu malam. Bayu dan Rian awalnya masih pengen nyari, tapi Mamang maksa. Di sini bahaya kalau udah gelap, kita cari bantuan dulu. Akhirnya mereka bertiga turun. Pas nyampe di area parkir, Mamang langsung ngobrol sama beberapa orang yang lagi berdiri deket mobil tim SAR. Ternyata emang udah ada tim yang standby dari tadi pagi. Setelah koordinasi sebentar, tim SAR langsung ajak Bayu dan Rian buat kasih keterangan lengkap. Mereka diminta tunjukin posisi terakhir, ketemu Aji, jalur yang mereka ambil, sampai semua kejadian aneh yang mereka alamin. Bayu ngomong seadanya, Rian juga bantu jelasin. Pas semuanya dirasa cukup, tim SAR bilang pencarian akan dilanjut besok pagi, biar lebih maksimal. Kalau kalian mau, kami antar pulang dulu, kata salah satu anggota tim. Tapi Bayu langsung geleng. Rian juga ikut jawab, enggak Pak, nah, kami ikut bantu nyari, Aji teman kami. Tim SAR sempat diem, ngelihat mereka berdua. Lalu akhirnya nyetujuin. Baik, tapi malam ini kalian istirahat dulu, besok pagi kita mulai bareng. Bayu dan Rian cuma angguk pelan. Mereka tetap gelisah. Setelah semua keterangan dikasih, dan rencana pencarian besok udah disiapin, si Mamang akhirnya pamit. Ya udah, saya balik dulu ke desa, anak istri nunggu di rumah, katanya sambil ngecek jam tangannya. Bayu langsung buka tas kecilnya, ngambil uang sisa yang emang udah tinggal dikit. Pak, ini ada sedikit buat ganti makan, bantuin kami dan nganter tadi. Si Mamang langsung geleng. Gak usah, kalian udah kayak anak sendiri. Rian juga ikut nyodorin uang itu. Serius Pak, kami ikhlas. Kalau bukan Bapak, kami nggak bakal bisa balik ke sini. Akhirnya si Mamang terima, tapi dia cuma senyum kecil. Ya udah, jaga diri baik-baik dan jangan nyari Aji sendirian, ikutin petugas aja.
Setelah itu si Mamang pun pergi. Bayu dan Rian liatin punggungnya sampai hilang di balik semak. Mereka berdua duduk di pos jaga tim SAR, masih nungguin proses selanjutnya. Salah satu petugas SAR duduk deket mereka. Orangnya agak tua tapi kelihatan pengalaman. Ngomong-ngomong, kalian kesasar di mana tadi? Tanya dia sambil nyalain rokok. Bayu nyebutin jalur masuk, arah bukit, sampai persimpangan aneh yang sempat mereka lewatin. Pas denger lokasi yang disebut, petugas itu langsung diem sebentar. Dia buang napas panjang. Terus ngomong pelan. Kalian tahu nggak, lokasi yang kalian lewatin itu emang udah lama dianggap angker. Rian langsung nengok. Maksudnya, Pak? Warga sekitar sini tuh udah lama ngindarin daerah situ. Bahkan dibilang terlarang. Dulu pernah ada kejadian orang hilang juga. Dan sampai sekarang nggak ketemu. Bayu dan Rian saling lihat. Petugas itu lanjut. Makanya kita agak waspada kalau ada laporan orang hilang di sekitar situ. Mereka biasanya nggak hilang biasa. Kadang hilangnya aneh. Nggak masuk logika. Bayu mulai ngerasa makin nggak tenang. Tapi sekarang udah nggak bisa mundur. Aji belum ditemukan. Dan mereka harus siap buat hari esok. Hari pencarian yang entah bakal kayak gimana. Singkat cerita, besoknya Bayu dan Rian ikut turun bareng tim SAR. Lokasi pencarian difokusin ke tempat paling mistis yang tadi disebut petugas. Tempat itu katanya udah lama dianggap keramat. Warga nggak pernah berani masuk. Pas sampai sana, anginnya beda, dingin kayak nusuk sampai tulang. Rian udah mulai merinding. Bayu juga kelihatan makin tegang. Tim SAR jalan pelan, satu-satu. Sampai akhirnya, di antara pohon-pohon tinggi itu mereka nemu sebuah gubuk kecil. Bangunannya reot. Kayu-kayunya lapuk. Atapnya bolong di beberapa bagian. Salah satu petugas nyamperin dan buka pintu pelan. Pak, ini kayak ada orang di dalam. Bayu langsung maju. Aji? Dan bener aja. Aji lagi tidur di dalam. Mereka langsung masuk dan bangunin pelan. Rian udah nggak bisa nahan senyum lega. Bayu pun langsung peluk Aji. Gila Ji, lu kemana aja? Kita nyariin lu semalaman. Aji bangun pelan, tapi dia sadar. Dia langsung duduk, mata masih setengah kosong. Dia cuma pelan ngomong, gue juga nyari kalian, ya, tapi kalian nggak ada. Bayu bingung. Maksud lo? Aji ngelus wajahnya masih capek. Pas gue pipis, gue balik badan, kalian udah nggak ada. Gue teriak, gue muter-muter, tapi nggak ada suara. Gue kayak sendirian. Padahal kita lihat lu hilang tiba-tiba. Kita juga nyariin lu. Aji ngangguk pelan, kayaknya kita beda alam. Satu tempat, tapi nggak bisa lihat satu sama lain. Bayu langsung diem. Aji lanjut ngomong. Gue panik, tapi terus gue ketemu nenek-nenek. Dia bilang dia cuma lagi nyari kayu bakar. Terus gue diajak ke gubuknya ini. Rian langsung potong, lu nggak takut? Aji ngangguk, takut, tapi gue nggak punya pilihan lain. Bayu dan Rian cuma bisa saling lihat, nggak habis pikir. Tapi yang penting sekarang, Aji udah ketemu, hidup, dan bisa cerita. Setelah Aji berhasil ditemukan di gubuk itu, mereka langsung diajak turun ke pos sama tim SAR. Nggak banyak omong, semua fokus buat cepet balik sebelum hari makin gelap. Tapi waktu mereka mulai ninggalin gubuk itu, Rian sempat nengok ke belakang. Dia lihat sosok nenek-nenek yang tadi Aji ceritain, masih berdiri di depan gubuk. Nggak gerak, cuman ngeliatin mereka, terus lambain tangan pelan. Rian langsung balik badan. Di sebelahnya salah satu petugas SAR yang dari tadi nemenin mereka ngomong pelan. Udah, jangan dilihat terus. Itu bukan manusia. Kita sama mereka nggak hidup di dunia yang sama. Akhirnya mereka semua sampai di pos. Tim SAR nawarin buat nganter pulang, tapi Bayu dan Rian nolak. Mereka bilang lebih baik sendiri aja. Nggak enak juga kalau bikin keluarga khawatir lebih jauh. Setelah kejadian itu, komunikasi mereka mulai renggang. Mereka beda jurusan, beda kampus, dan lagi sibuk-sibuknya ujian semester. Sampai suatu hari, Rian dapat kabar dari grup kampus. Aji meninggal dunia, kecelakaan motor. Bayu dan Rian langsung datang ke pemakamannya. Waktu proses pemakaman, semua orang sedih. Tapi satu hal bikin Rian lagi-lagi diem kaku. Dari kejauhan di balik pepohonan, dia lihat sosok nenek yang sama. Ngeliatin ke arah mereka. Terus ngelambain tangan lagi. Rian nggak ngomong apa-apa, cuma diem. Dan di kepalanya muncul satu pertanyaan yang belum pernah terjawab.